Hai sahabat liputan6.com. Sesaat lagi, kamu bakal menyaksikan serunya Bincang Editor. Tentunya bareng presenter dan narasumber yang keren. Berangkat! Hai, aku Lili. Dan aku Putra. Ini cerita kami, The Liput. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di Bincang Editor Liputan6.com. Ya, seperti biasa bersama saya Istiarto Sigit. It's closer to the New Year's Eve. Sekarang tanggal 29 Desember. Apa kabar Anda yang ada di rumah sahabat Liputan6.com? Mudah-mudahan sehat. Apalagi 2 hari ini kita menuju tahun baru, tentu udah banyak resolusi, termasuk resolusi kesehatan tubuh kita. Mungkin salah satunya Anda ingin lebih banyak berolahraga. Nah, speaking of olahraga, kita pengen tahu nih sebenarnya nasib olahraga Indonesia, nasib dunia olahraga Indonesia di tengah pandemi corona ini seperti apa. Dan hari ini kita akan berbincang dengan narasumber-narasumber yang kece-kece dari dalam maupun dari luar KLY. Karena hari ini kita akan berbincang dengan Bapak Zainuddin Amali, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Apakah Pak Amali sudah hadir? Belum? Baik, kita sambil menunggu Pak Amali. Namun, kita juga akan berbincang dengan 3 narasumber lain. Yang pertama, kita panggil terlebih dahulu Mbak Irna Gustiawati, pimpinan redaksi dari Liputan6.com. Ada Mas Dara Jatun, pimpinan redaksi dari Bola.com. Dan Mbak Retno Pinasti, pimpinan redaksi dari SCTV dan Indosiar. Halo Mas, Mbak. Halo, apa kabar, Toh? Sehat? Mbak Irna sehat? Sehat. Mbak Irna audionya kayaknya belum nyala nih ya. Coba Mbak Irna cek. Ya, alhamdulillah sehat itu. Mantap, alhamdulillah Mbak sehat ya Mbak. Mbak Eno sehat? Sehat dong. Tadi pagi mulai jalan lagi 8.000 step. GBK. Mantap. Kayak ditargetin sekarang orang-orang ya Mbak ya kalau jalan ya. Ya jalan aja lah, ingat umur. Baik. Dan yang ganteng sendiri nih narasumber kita hari ini ada Mas Jatun. Mas Jatun sehat Mas Jatun? Sehat, makasih udah dibilang ganteng, Toh. Siap Mas Jatun. Jadi Mas Mbak, hari ini kita akan ngomongin tentang dunia olahraga Indonesia di tengah pandemi Corona. Nanti kita masih menunggu kehadiran dari Pak Amali, Pak Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Karena kita tahu ya sahabat Liputan6.com di tengah pandemi COVID-19 ini yang terdampak itu bukan hanya dunia kesehatan maupun dunia ekonomi, tapi juga beragam sektor di kehidupan kita itu ikut terdampak termasuk olahraga. Banyak event-event nasional dan internasional yang juga akhirnya tidak bisa diselenggarakan, ataupun juga ada beberapa capaian-capaian yang harusnya bisa dicapai oleh pemerintah di dunia olahraga juga akhirnya tidak bisa dilakukan. Nah, Anda bisa ikut berbincang dengan kita, menyampaikan pertanyaan melalui media sosial kita di Facebook, di Twitter, di Instagram, semua bisa, silakan. Jangan lupa hashtag-nya Bincang Editor, sampaikan pertanyaan ke Pak Menpora ataupun ke narasumber saya yang lainnya. Nanti juga kita akan ada satu informasi tentang tips gimana sih kalau kamu mau berolahraga. Oke, sambil nunggu Pak Menteri yang sedang bersiap-siap, kita mau ke Mas Jatun dulu kali ya, karena nih pasti kalau dari Mas Jatun sebagai pemret dari Bola.com udah ngelotok banget nih. Mas Jatun, ini 2020 ini sedikit sekali event-event internasional dunia olahraga maupun nasional. Paling ada beberapa event yang dilaksanakan, event maraton, itu pun cuman atlet dan juga elit yang ikut berlomba begitu. Selain itu juga nggak ada, termasuk di Indonesia juga seperti itu. Dari sisi Mas Jatun sendiri, kira-kira ngelihatnya seperti apa, Mas?
Ya, betul toh. Jadi sebetulnya adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat dunia untuk menghadapi kondisi pandemi ini juga secara lebih detail lagi juga menimpa para pelaku olahraga, baik itu yang sifatnya prestasi maupun rekreatif. Pertanyaannya mungkin sekarang lebih ke kenapa ya kalau di luar negeri ya kita tahu Liga Jerman yang pertama kali membuka kembali bisa menggulirkan kompetisinya dengan protokol olahraga dan protokol kesehatan yang ketat. Kenapa kok Indonesia nggak bisa gitu? Ya. Menurut saya ini problemnya memang soal sosiokultural dan pendidikan juga ya. Beberapa hari yang lalu saya sempat berdiskusi dengan Bapak Zainuddin Amali bersama Mbak Irna juga. Dalam pembahasan memang muncul kenyataan bahwa treatment yang dilakukan di Eropa atau di Asia Timur yang masyarakatnya lebih disiplin mungkin lebih aman untuk dipraktikan ya. Memainkan kompetisi dengan stadion yang kosong tuh masih aman. Tapi di Indonesia mungkin di stadion kosong, tapi di luar stadionnya Ya. sangat mungkin tercipta kerumunan yang luar biasa besar karena kita tahulah kalau Persija main aja, Persijanya main nih di Gelora Bung Karno ya. Yang keliling-keliling di luar pakai Metro Mini itu banyak banget gitu. Nah, itu yang agak riskan untuk bisa dipraktikkan. Nah, menurut saya tantangannya adalah bagaimana kita meyakinkan para stakeholder olahraga, terutama kita sebagai tuan rumah beberapa event internasional itu bisa meyakinkan pemilik intellectual properties sportnya itu untuk mengizinkan kita jadi penyelenggara. Terlepas dari ya ada faktor-faktor lain, misalnya negara pesertanya juga belum tentu merasa nyaman ya mengirimkan atletnya yang notabene juga di negaranya belum tentu menjalankan PSBB dengan rapi juga. Begitu toh. Oke, jadi artinya memang ini bukan hanya soal siap atau tidak siap dari tiap negara, tapi juga faktor-faktor lain ya Mas yang Ya. mendukung jika ada event olahraga besar diselenggarakan, takutnya malah menimbulkan klaster baru, tanda kutip, yaitu klaster olahraga. Kita nggak pengen itu terjadi. Nah, tapi masih ada beberapa event kan Mas yang diselenggarakan di dunia maupun di Indonesia terkait dengan olahraga. Ada beberapa atau ada dikit banget Mas yang diselenggarakan Mas? Di Indonesia sedikit sekali ya. Jangan lupa kita sempat membatalkan penyelenggaraan Liga Basket Indonesia, kemudian juga Liga 1 dan beberapa event internasional yang sejatinya harus dilakukan di kuarter 3 dan 4 juga dibatalkan. Dan seperti tadi Ito sudah sebut, ada beberapa event yang mungkin lebih bisa terkonten masanya seperti maraton dalam lingkup yang lebih terjaga, itu bisa dilakukan, itu pun karena memang tidak luas cakupannya. Jadi jalurnya bisa disterilkan, bagaimana interaksi pelari dengan penonton juga bisa dijaga gitu, dan tidak menimbulkan kerumunan yang terlalu masif seperti olahraga populer layaknya sepak bola, voli atau basket gitu toh. Jadi kalau dibandingkan dengan bagaimana masyarakat Eropa dan Asia Timur dan juga Amerika Utara mengadaptasi kebiasaan baru di olahraga ini, memang Indonesia agak sedikit terhambat ya karena masalah sosiokultural terutama. Oke. Dan kita sebenarnya warga masyarakat sebenarnya udah nggak sabar sih adanya event-event olahraga gini. Mungkin para pecinta sepak bola kangen nonton bola, yang suka lari rekreasional juga kangen ingin maraton gitu kan. Tahun ini banyak banget ya Mas maraton yang ditunda, Borobudur Maraton, Bali Maraton, Jakarta Maraton, semuanya nggak ada dan akhirnya jadi virtual dan excitement-nya memang berbeda dan kita udah nggak sabar untuk bisa berexperience lagi gitu. Nah, kalau dari Mbak Irna sendiri, liputan6.com melihatnya seperti apa Mbak dunia olahraga di tengah pandemi COVID-19, Mbak Irna? Ya, terima kasih Ito. Ya, kalau kita melihat ya media Liputan 6 melihat potret olahraga Indonesia di tahun 2020, memang kita merasakan ada hal-hal yang hilang gitu, ada hal-hal yang kita tidak bisa lagi nikmati di tahun 2020. Ada keseruan-keseruan yang hilang, ada kegembiraan yang hilang, di mana kalau misalnya kita berolahraga, baik itu untuk olahraga kesehatan maupun berprestasi,
itu membuat kita gembira gitu loh. Mungkin kita juga sudah sering mendengar bagaimana olahraga itu menjadi pemersatu bangsa, apapun pandangan politiknya, apapun perbedaan lain-lainnya, itu dengan olahraga kita bisa bersatu padu gitu. Nah, ini yang tidak kita bisa rasakan lagi di 2020, bahwa keseruan-keseruan itu sudah sangat dirindukan masyarakat, sudah orang-orang tuh juga pingin merasakan adrenalin, gimana sih rasanya kalah, gimana sih rasanya menang, itu kita lama sekali nggak mengalami itu. Dan menurut saya apa yang dilakukan Kemenpora itu kita juga patut hargai ya, karena memang berbeda seperti yang Mas Jatun bilang, kalau di luar negeri itu masih bisa dilakukan kompetisi-kompetisi, tapi di Indonesia tidak gitu. Nah, di sini ada keberanian dari Kemenpora bahwa melindungi atlet atau melindungi warga itu menjadi hal yang utama, sampai kita perlu mengorbankan kepentingan prestasi olahraga, mengorbankan industri di olahraga gitu kan. Jadi faktor-faktor ekonomi itu juga kan sangat tinggi ya di pertandingan-pertandingan olahraga. Jadi kalau misalnya ada satu pertandingan, rentetan dampak lainnya ke ekonomi itu kan sangat tinggi. Jadi hal-hal tersebut hilang di 2020, dan itu juga bisa dimaklumi oleh warga, tapi kita juga belum tahu nih, mungkin nanti Pak Menteri akan menjelaskan apakah di 2021 kita masih akan tetap seperti ini, karena bagaimanapun kita dibanding di luar negeri, kita sangat jarang mendengar ada atlet yang terkena, atlet Indonesia loh ya, ada atlet Indonesia yang terkena COVID gitu. Bayangkan di luar negeri sekelas Ronaldo, bintang-bintang sepak bola lain itu pada terkena COVID gitu loh, karena mereka masih menjalankan laga-laga penting gitu loh. Dan di Indonesia sangat jarang kita mendengar ada atlet yang terkena COVID. Nah, ini karena pemerintah juga sangat menjaga kita menyelamatkan dulu nih orang-orangnya gitu. Kita mengorbankan pertandingan-pertandingan yang membuat kita gembira, yang membuat kita seru, dengan masalah kesehatan yang nomor satu. Nanti kita bisa tanya itu ke Pak Menteri, apakah di 2021 masih akan seperti ini atau tidak. Itu mungkin poinnya. Baik. Memang pilihan sulit yang harus diambil, kesehatan yang dipilih terlebih dahulu ya Mbak. Nah, nyambung pertanyaan Mbak Irna tadi, kita sudah kehadiran Pak Zainuddin Amali, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Halo, Assalamualaikum, selamat sore Pak Amali. Halo? Oke, kita masih akan menunggu sambungan kembali dengan Pak Amali, tapi merujuk dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Irna tadi, kita juga harus sepakat ya kayaknya bahwa memang ini pilihan yang sulit gitu. Di tengah pandemi COVID-19 ini, at the end, memang semuanya harus dikembalikan kepada dunia kesehatan. Oke, sekarang kita coba kembali lagi menyambung ke Pak Amali. Halo Pak Amali. Selamat siang. Halo, selamat sore Pak Amali. Selamat sore. Sehat Pak? Sehat. Sehat. Berarti ini kalau dari background-nya lagi di kantor Pak sekarang ya? Iya, di kantor. Baik. Pak, sebelum kita nanya yang serius-serius nih Pak, banyak warganet yang bertanya Pak Amali ini kan Menteri Pemuda dan Olahraga. Pada nanya, Pak Amali ini olahraga rutinnya apa sih Pak? Banyak sih ya, banyak. Kalau olahraga harian saya treadmill, terus jalan, terus kadang sepedaan, kadang berenang, terus juga tenis. Kalau yang mingguannya golf. Oh, golf. Lagi ngetren nih Pak ya, kayak semua anak muda di Jakarta dan kota-kota besar lagi doyan banget ngegolf ya Pak ya? Iya. Di driving range itu ngantrinya luar biasa. Betul. Karena itu yang terjemur matahari mungkin ya. Terus konsistensinya jelas. Iya, sekalian juga ya Pak ya? Ya. Kalau sepedaan ada rencana jadwal sepedaan sama Pak Jokowi juga nggak sih Pak? Pak Jokowi kan kita sering lihat posting ketika sedang bersepeda. Pak Amali ada agenda sepedaan rutin gitu nggak sih Pak dengan Pak Presiden? Ya, kan beliau ada agendanya sendiri. Saya biasanya kalau
lagi jalan ke daerah, kadang suka sepedaan dengan gubernur, dengan pimpinan daerah, dengan teman-teman pemuda, stakeholder olahraga, terus siapa aja yang Oke. Jadi sebisa mungkin di tengah kesibukan tetap berolahraga ya Pak Amali ya? Oh ya harus, karena di tengah pandemi sekarang ini salah satu yang membuat kita tetap bugar dan fit serta imun kita bisa naik ya olahraga. Cuma Betul. olahraga juga harus secara proporsional ya, nggak boleh juga terlalu dipaksakan, bisa overtraining, bahaya itu. Baik. Pak Amali, tadi kita sempat udah berbincang sedikit Pak, ini ada 3 pimpinan-pimpinan redaksi dari KLY Pak, ada Mbak Irna dari liputan6.com, ada Mas Jatun dari bola.com, terus juga ada Mbak Eno dari SCTV dan Indosiar Pak. Tadi kita udah sempat ngobrol-ngobrol tentang bagaimana kondisi dunia olahraga Indonesia di tengah pandemi Corona. Nah, dari Kemenpora sendiri, kondisinya seperti apa Pak sekarang? Apakah buruk atau buruk sekali atau justru lebih baik saat ini Pak? Iya, yang kita rasakan di awal-awal ya, pada saat Maret, itu saat saya harus mengambil keputusan yang sangat berat untuk menghentikan semua kegiatan olahraga, baik itu olahraga masyarakat, olahraga yang dalam latihan, pelatnas, pelatda, maupun kompetisi. Jadi saya ingat ya, awal-awal bulan Maret itu begitu mulai, kemudian saya mengundang 3 pimpinan cabur ya, yang sedang ada kompetisinya. Saya mengundang PSSI, Pak Anton PSSI dan pengelola LIG-nya, Pak Iwan Bule, kemudian basket, saya mengundang Ketua Umum Perbasi, waktu itu juga Ketua Umum PBPSI, Pak Imam. Kalau orang SCTV dan Indosiar kenal, atau kalau nggak kenal, kebangetan gitu. Ya, jadi saya diskusikan dengan beliau bertiga dan pengelolanya kan ada Proliga untuk voli, kemudian ada IBL untuk basket, ada Liga 1, Liga 2 untuk bola. Saya sampaikan nih kondisi kemungkinan ke depan akan makin berat, kita harus ngambil keputusan. Kita ngambil keputusan, basket yang langsung pada saat itu, saya ingat mereka sedang ada seri Malang, ya, sedang kompetisi di Malang, langsung dihentikan. Poli, PBPSI, Pak Imam waktu itu minta waktu untuk diskusi dengan beberapa pengurus, kemudian PSSI langsung menghentikan Liga 1. Tapi Liga 2 belum. Nah, ada hal yang menurut saya juga satu keputusan yang berat. Kira-kira baru sejam sebelumnya saya membuka kompetisi Liga 2 di Balikpapan. Tetapi sejam setelah itu, hampir pertandingan mau selesai, saya ajak rapat darurat Pak Iwan Bule waktu itu dan beberapa esko dan teman-teman PSSI, pengurus Liga, bahwa ini COVID makin besar. Liga 2 pun harus berhenti. Saya rapat mendadak waktu itu di stadion Balikpapan, stadion Batakan kalau nggak salah namanya itu. Akhirnya disepakati dan masih ada sisa satu pertandingan lagi antara Papua, salah satu klub di Papua dan yang akan bertanding minggu depannya dihentikan. Itu yang paling berat ketika itu. Bayangkan liga-liga profesional harus kita hentikan berkaitan dengan nasib pemain, nasib pelatih, nasib semua orang yang bergantung secara ekonomi di dalam perputaran pertandingan atau liga itu. Nah, setelah itu juga makin hari, bahkan waktu itu kita minta untuk menghentikan semua olahraga masyarakat, termasuk GBK, Car Free Day di Jakarta, dan lain sebagainya. Itu saat-saat berat menurut saya.
Setelah itu mulai ada normal baru. Waktu pemerintah mengumumkan normal baru, kita mulai menyesuaikan apa yang harus kita lakukan. Nah, beberapa pelatnas akhirnya tetap jalan, tetapi dengan protokol yang sangat ketat. Bulu tangkis di Payung, kemudian angkat besi di Marinir yang di Kuini, di patung tani itu, kemudian menembak yang ada di dekat kantor ini. Jadi mereka mulai pelatnas lagi, tetapi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Karena apa? Karena mereka harus mempersiapkan diri untuk ke Olimpiade Tokyo. Waktu itu direncanakan Juli Agustus 2020. Tetapi kan akhirnya dimundur lagi. Nah, setelah itu mulai ada kegiatan olahraga masyarakat, tetapi kompetisi dan turnamen belum. Nah, saya terus terang sedih ya. Sedihnya kenapa? Karena banyak orang yang menggantungkan hidupnya dalam kegiatan olahraga itu. Karena olahraga ini kan sebagian sudah jadi industri. Mereka harus berhenti dan itu berkaitan dengan penghasilan mereka. Nah, pemain-pemain harus dinegosiasi kontraknya. Kalau yang di sepak bola itu saya dengar sampai dengan 25, bahkan ada klub yang sanggupnya tinggal menggaji 10%. Nah, itu yang kelihatan benar-benar sangat terasa, dan yang ikutan di dalam satu kegiatan itu. Kan bukan hanya pemain, pelatih, atau panitia dan lain sebagainya yang hidupnya dari situ. Ada penjual air minum, penjual gorengan, penjaga parkir, penjual jersey yang KW-KW itu kan. Artinya dampaknya luas dari keputusan yang diambil oleh Pak Amali di awal pandemi COVID-19. Tadi sempat ngobrol dengan Mas Jatun, Pak, di mana ada beberapa liga di Eropa khususnya yang sudah kembali dibuka terkait dengan penyesuaian protokol kesehatan, dan kemudian tujuannya adalah tetap menyelenggarakan liga dengan harapan tidak menjadi klaster baru corona. Pertanyaan dari warganet nih, Pak, apakah hal tersebut juga akan dilakukan Indonesia, Pak, di tahun 2021, Pak Amali? Ya, memang prinsip kita waktu itu mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat yang kita utamakan ya. Tapi dalam perkembangannya masing-masing pimpinan cabang dan pengelola kompetisinya menyampaikan bagaimana mereka akan menangani protokol kesehatan dengan sungguh-sungguh dan serius. Tetapi izin itu kan bukan di pemerintah, bukan di Kemenpora maksud saya. Ada di pihak kepolisian. Nah, saya dengar ini sudah mulai ada yang diizinkan khususnya untuk cabang olahraga yang tidak perlu ditonton, artinya penontonnya tidak perlu masuk dan dia bisa agak terkontrol ya, yakni basket saya dengar awal Januari ini atau pertengahan Januari mereka sudah mulai bisa digulirkan lagi, dan sepak bola menyusul, kemudian voli juga saya dengar sedang persiapan. Tetapi kita berharap pandemi ini bukan makin naik, tetapi harusnya makin turun ya, minimal melandai sehingga kegiatan-kegiatan olahraga ini bisa kita gulirkan lagi, karena banyak yang tergantung hidupnya, saya penghasilannya itu di situ, itu juga kian mereka. Oke, artinya ada harapan ya Pak bahwa mungkin event-event olahraga yang di tahun 2020 terpaksa ditiadakan atau ditunda akan kembali diadakan di tahun 2021. Namun tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Amali bahwa izin itu bukan dari Kemenpora tapi dari kepolisian begitu. Nah, pertanyaannya apakah Kemenpora juga menginisiasi atau memediasi gitu Pak supaya atau meyakinkan Polri bahwa ini sudah dengan protokol kesehatan yang ketat, skemanya juga tidak akan menimbulkan kerumunan sehingga hal tersebut diterima oleh Polri. Apakah ada langkah-langkah yang dilakukan dari Kemenpora juga Pak untuk membantu PBPB Pak? Oh iya, kita coba usahakan ya, baik itu yang sedang persiapan untuk pelatnas maupun kompetisi,
Bahkan kita ke Satgas pun kita lakukan pendampingan ketika itu, maka sudah ada penandatanganan MOU dan kerjasama antara Satgas waktu itu dengan PBB dan pengelola liganya. Namun kan kita juga harus bisa memahami bahwa di Polri untuk urusan keramaian itu ada standarnya sendiri mereka. Saya tidak mau masuk terlalu dalam, tetapi hanya memberikan rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan karena mereka akan patuh terhadap protokol kesehatan yang sudah digariskan oleh Kementerian Kesehatan, oleh Satgas COVID dengan serius dan sungguh-sungguh. Tapi keputusan akhir ada di Polri. Baik. Mudah-mudahan segera terrealisasi ya Pak di tahun 2021, utamanya setelah vaksinasi mungkin nanti kita bisa menikmati event-event tersebut. Itu event lokal Pak. Nah warganet juga nanya Pak, tahun 2020-2021 ada beberapa event internasional Pak, event olahraga, ada Piala Dunia U20, terus juga ada event MotoGP. Ini nasibnya seperti apa Pak? Apakah kemudian akan tetap dilakukan atau juga ikut ditunda Pak Amali? Ya, kalau yang 2020 kan sudah pasti, sebentar lagi tinggal 2 hari, 3 hari lagi selesai. 2021 yang terjadwal itu pengunduran yang dalam negeri ya, itu PON Papua Oktober 2020 dipindah ke Oktober 2021. Kemudian MotoGP tetap masih terjadwal itu November tahun 2021. Tapi itu juga tergantung dari Dorna Internasional sebagai pengelola MotoGP. Jadi kita belum tahu karena mereka harus memastikan betul kesiapan kita. Kan itu ada proses homologasi, kalau nggak salah, Mas Jatun, kalau salah dikoreksi. Nah, kelayakan, uji kelayakannya tentang apakah layak atau tidak, nah itu akan tergantung di sana. Nah, tentang FIFA World Cup Under-20 atau U20, beberapa hari yang lalu sudah diumumkan bahwa itu ditunda ke tahun 2023. Pertimbangannya juga adalah COVID. COVID bukan hanya yang di negara kita, tetapi di negara-negara lain. Di awal Desember saya coba meyakinkan FIFA, saya kirim surat ke FIFA menyampaikan bahwa pemerintah kita sangat mensupport persiapan FIFA U20 tahun 2021. Pemerintah sudah merenovasi berbagai fasilitas dan lain sebagainya. Khusus untuk protokol kesehatan juga saya sampaikan dalam surat saya itu bahwa pemerintah sungguh-sungguh. Bahkan sebentar lagi kita akan melakukan vaksinasi. Ya, itu dari FIFA sangat dihargai upaya-upaya itu. Namun demikian, karena ini melanda juga dunia, maka ada masalah. Kan pesertanya ini bukan hanya Indonesia, ada 23 negara lain lagi yang harus ikut. Nah, ini sampai hari ini belum ada kualifikasi, baik itu dari negara-negara Afrika yang mewakili Afrika, kemudian yang mewakili Amerika Latin, kemudian yang mewakili Asia sendiri dan lain-lain. Eropa tanpa kualifikasi langsung menunjuk 5 negara waktu itu, tetapi itu pun kan tidak cukup. Maka akhirnya FIFA memutuskan untuk U20 di Indonesia dan U17 di Peru dimundurkan ke tahun 2023. Kenapa 2023? Karena pelaksanaannya kelompok umur ini selalu di tahun-tahun ganjil. Kenapnya itu ada senior. 2022 ada FIFA World Cup di Qatar. Jadi nggak bisa ditarik ke 2023. Oke, jadi intinya untuk event-event nasional dan internasional tentang PON itu udah confirm ya Pak di tahun 2021 bulan Oktober, lalu MotoGP juga masih on schedule 2021 bulan November, dan diharapkan U20 tetap di tahun 2023 ya Pak ya. Kita masih menunggu semua itu dan mudah-mudahan terrealisasi.
Saya mau ke Mbak Eno dulu nih Pak dari Indosiar dan SCTV. Mbak Eno, mungkin dari tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Amali, mungkin ada yang ingin ditanyakan juga Mbak Eno. Silakan Mbak. Tentunya ingin banget bertanya. Kalau olahraga mungkin yang paling jago di antara kita bertiga ini Mas Jatun nih Pak, karena beliau adalah pemret untuk portal olahraga di grup MTech gitu. Nah, karena saya terlalu jago, makanya saya mau nanya aja nih Pak ke Bapak. Tadi kan sudah kita banyak bicarakan ya Pak, bahwa berbagai kompetisi olahraga ya, itu terpaksa ditunda. Nah, Presiden Jokowi saat Haornas ya Pak, tanggal 9 September 2020 ini memberikan arahan agar menggunakan kesempatan ini untuk rebooting ya Pak, atau mereview ekosistem olahraga prestasi nih Pak, termasuk tata kelola pembinaan atlet. Nah, apa saja langkah-langkah yang mungkin sudah dilakukan untuk proses rebooting ini? Ini terkait olahraga prestasi ya Pak. Tadi kami juga tertarik dengan olahraga rekreasi karena mungkin itu yang banyak dilakukan oleh masyarakat di tengah pandemi ini ya Pak. Seperti yang tadi Mas Ito sampaikan, banyak yang lagi gemar bersepeda ya Pak, goes, kemudian golf juga, mulai dari yang menengah kalangan atas sampai yang milenial juga banyak yang tertarik sama golf, ini lagi tren banget. Nah, bagaimana Kemenpora menyambut peluang-peluang ini Pak? Karena ini kan memang sih rekreasi kategorinya, tetapi juga sekaligus prestasi ya sebenarnya, dua cabang dan juga kategori olahraga lainnya yang rekreasi. Kira-kira itu Pak dua pertanyaan saya. Baik, terima kasih Mbak Eno. Silakan Pak Amali, yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Eno terkait dengan instruksi Presiden tentang rebooting dunia olahraga di tengah pandemi COVID-19 sebelum mungkin nanti ada event-event olahraga lagi. Apa yang telah dilakukan oleh Kemenpora, Pak Amari? Oke, jadi pada saat peringatan Haornas ke-37 bulan September tahun 2020 yang lalu, Pak Presiden memberi arahan kepada saya untuk mereview total sistem pembinaan olahraga kita. Manajemennya, berbagai hal harus direview. Nah, menindaklanjuti arahan tersebut, saya dan teman-teman di Kemenpora langsung gerak cepat kita membuat desain besar atau grand design olahraga nasional yang bukan hanya saja soal prestasi, tetapi juga dari pembudayaannya. Karena hulunya prestasi itu adalah pembudayaan olahraga. Prestasi itu adalah hilir. Jadi dari hulu ke hilir itu kita kupas di dalam grand design olahraga nasional itu. Kita banyak mendapatkan data. Ternyata ya, kita banyak tertinggal. Bagaimana kita mendapatkan talenta-talenta yang bagus, sementara tingkat kebugaran masyarakat kita itu rendah. Sehingga mau tidak mau, olahraga masyarakat juga harus kita dorong dalam rangka pembudayaan olahraga di tengah-tengah masyarakat. Kalau sekarang sih saat COVID luar biasa, orang mulai terpanggil untuk olahraga. Tetapi coba lihat di saat normal. Karena apa? Karena olahraga ini belum menjadi kebutuhan. Ibarat makan, olahraga itu kira-kira makan pembuka atau makan penutup. Bukan main course, bukan makanan utama. Padahal untuk membangun sumber daya manusia, dia harus punya prasyarat, dia harus bugar dan sehat. Sebagai contoh, saya beri contoh, setelah kami melakukan review, tingkat kebugaran masyarakat kita itu rendah, diukur misalnya dari langkah kaki setiap hari. Ada ukuran normal, Mbak Eno, yang sederhana, itu 7.000 langkah setiap hari. Berapa orang Indonesia rata-rata? Sekitar 3.000-3.500. Bagaimana kita mau segar? Bagaimana kita mau bugar? Kalau langkah geraknya aja kurang. Nah, ini yang harus kita
kita benahi. Padahal itu kan olahraga yang paling mudah, paling sederhana. Ibu-ibu pun bisa melakukan sambil nonton TV, dia bisa jalan keliling-keliling TV, nonton sinetron, drakor atau apa saja itu bisa sambil. Yang penting ada gerakan fisik, ada ayo bergerak kan begitu ya. Nah, kita di tengah-tengah pandemi juga sudah mengeluarkan berbagai panduan untuk supaya orang bergerak. Nah, fakta-fakta ini kita dapatkan untuk menuju prestasi masih banyak hal yang kita benahi. Misalnya para pelatih kita yang bersertifikat atau yang lulusan sekolah pelatihan atau sarjana olahraga itu masih sangat sedikit. Belum lagi bicara wasit, belum lagi bicara nutrisi, belum bicara macam-macam. Nah, sehingga ada negara-negara yang tadinya di belakang kita, sekarang mereka sudah menyamai kita, bahkan ada yang sudah depan kita. Contohnya Vietnam. Itu Vietnam luar biasa sudah depan kita. Nah, setelah kita teliti apa yang menyebabkan mereka begitu, hulunya diperbaiki. Hulunya kebugaran, kesehatan masyarakatnya diperbaiki, dan kemudian ada penerapan sport science. Tanpa sport science jangan berharap kita bisa menghasilkan prestasi. Sport science itu apa, Pak? Sport science itu adalah ukuran-ukuran. Tolong dikoreksi Mas Jatun kalau saya salah. Adalah ukuran-ukuran yang bisa digunakan untuk mengukur setiap orang. Setiap orang itu kan beda. Misalnya seorang pemain bola. Kaki kanan dan kaki kirinya itu pasti berbeda-beda setiap orang. Nah, dengan sport science, dengan ukuran-ukuran sainsnya olahraga ini, maka yang lemah dikuatkan, yang kuat bisa ditingkatkan. Itu kira-kira sederhananya sport science ini. Orang kadang masyarakat umum masih ada yang salah artikan, ya, dianggap sama dengan e-sport begitu, padahal bukan. Ini adalah ukuran-ukuran ilmiah tentang olahraga, termasuk ukuran nutrisi yang harus dimakan atau menjadi asupan setiap atlet itu berapa sih ukuran kalorinya, berapa proteinnya, berapa. Itu semuanya ada panduannya dalam sport science. Nah, ini yang coba kita desain lagi. Bayangkan 75 tahun kita sudah merdeka, kita nggak punya grand design olahraga nasional. Nah, ini saya melakukan, saya sambil berseloroh dengan teman-teman. Kalau ditanya, selama Anda menjadi menteri, kita apa target-target prestasi dan lain sebagainya. Saya bilang saya tidak terlalu bermimpi untuk menghasilkan prestasi yang spektakuler, tetapi mimpi saya ingin membuat pondasi yang kokoh, yang kuat untuk olahraga kita. Itulah di situ grand design tentang olahraga. Kalau pondasinya kuat, pondasinya kokoh, bangunan olahraganya kita itu juga akan menjadi kokoh. Tapi kalau lemah, maka pasti seperti apapun itu tidak akan terjadi. Contoh sekarang, kalau kita melakukan kegiatan-kegiatan pemusatan latihan, paling sekitar 6 bulan, paling lama setahun itu karena ada event aja. Kita tidak pernah berpikir tentang jangka panjang. Nah, memang hal-hal seperti ini yang kami tuangkan di dalam grand design, dan sekarang sedang kita uji publik. Uji publik minggu lalu kita lakukan kerjasama dengan UNES, Universitas Negeri Semarang, sebelumnya di Bandung dengan UPI Bandung, dan di beberapa perguruan tinggi, dan melibatkan semua stakeholder. Situ ada KONI, ada KOI, ada macam-macam pimpinan-pimpinan cabang, supaya juga ikut ngomong. Nah, saya berharap awal tahun Grand Design Olahraga Nasional ini sudah jadi. Saya akan lapor Pak Presiden ini. Dan minggu lalu kita juga melakukan perjanjian kerjasama dengan PT Telkom untuk Big Data. Karena salah satu arahan Bapak Presiden, gunakan Big Data. Kita tidak pernah tahu siapa yang punya potensi atau talenta yang ada di Papua, di Nusa Tenggara, di ujung Kalimantan sana. Kalau kita nggak punya data, maka kami kerjasama dengan Telkom untuk menghimpun data dengan Big Data yang mereka punya. Baik,
Pak Amali kita tahan dulu, Mbak Eno harus kita tahan dulu nih Mbak untuk pertanyaan kedua karena sebelum nanti dilanjutkan oleh Pak Amali dan juga kesempatan untuk Mas Jatun dan Mbak Irna bertanya kepada Pak Amali, kita punya informasi nih Pak, ini adalah tips untuk warganet atau sahabat liputan6.com di rumah yang ingin berolahraga di tengah pandemi COVID-19. Meskipun pandemi masih berlangsung, tapi olahraga jangan sampai kendor guys. Usahain sih emang olahraga di rumah. Tapi kalau lo pengen olahraga di luar, nih gua kasih tipsnya supaya aman. Pertama, sebelum olahraga di luar, pastikan tubuh kita fit tanpa gangguan demam, pilek, batuk, sesak napas, atau yang lainnya. Jika berolahraga intensitas rendah seperti jalan kaki atau jogging ringan, usahakan terus pakai masker. Jika kamu berlari atau olahraga intensitas berat, usahakan jaga jarak dengan orang lain. Cuci tangan atau pakai hand sanitizer setelah kamu selesai berolahraga. Terus hindari menyentuh area wajah saat berolahraga, terutama kalau kamu pakai alat olahraga umum. Pas selesai, usahakan langsung mandi dan mengganti semua pakaian yang dipakai saat berolahraga. Terus waspada, jaga diri dan patuhi protokol kesehatan agar kita dan orang-orang terdekat terus sehat dan aman. Semangat! Itu dia tadi tips dari diri saya sendiri guys, tentang gimana caranya kalau ingin berolahraga yang aman. Nah, ini Pak Amali, pada ketawa ya nonton cuplikan saya ya. Tapi itu berangkat dari gini Pak Amali, mungkin ini menyambung dengan pertanyaan Mbak Eno tadi. Bener banget di tengah pandemi COVID-19 ini Pak, selain bercocok tanam, warganet ini lagi rajin banget Pak melakukan olahraga di rumah atau di lingkungannya. Bisa dimulai dengan jalan kaki yang tadi seperti disampaikan oleh Pak Menteri ya, 7.000 langkah, berarti Mbak Eno udah achieve nih hari ini Mbak. Atau mungkin melakukan olahraga-olahraga lain, home workout gitu Pak. Tapi kita tahu bahwa olahraga ini kan rekreasional. Apakah hal ini juga menjadi concern Pak? Seperti yang tadi ditanyakan oleh Mbak Eno. Apakah ini juga jadi concern dari Kemenpora di tengah pandemi COVID-19 Pak? Untuk olahraga-olahraga non-prestasi ini? Ya, begitu awal pandemi, saya diskusi dengan teman-teman, memang di awalnya kita agak bingung, karena semua sudah terdesain olahraga yang langsung lapangan. Bagaimana kita harus roba itu? Sementara pandemi masih jalan, maka akhirnya kita putuskan dengan teman-teman, sesuai dengan pembidangannya untuk mengajak masyarakat tetap berolahraga, tetapi kita buat panduan atau tutorial-tutorial. Bahkan ada yang kita perlombakan. Kita perlombakan, itu respon masyarakat lumayan tinggi terhadap apa yang kita sampaikan. Mungkin pada saat itu semua terkurung di rumah, bagaimana caranya bisa berolahraga sementara keluar belum bisa. Yang saya ingat pertama yang kita sampaikan ke masyarakat itu adalah senam sah. Senam sah itu namanya senam stay at home. Oke. Itu ada di medsos kita, di Instagram, di Facebook dan sebagainya, itu bisa. Senamnya sederhana, tetapi dia mengandung unsur 3M, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Tapi ini dalam bentuk gerakan, lagunya juga enak dan siapa saja. Dan kita adakan beberapa seri, hadiahnya juga tidak besar, tetapi pesertanya luar biasa. Bahkan ada yang mengirimkan videonya lucu-lucu itu, pakai pakaian adat daerahnya, ada ibu-ibu yang pakai daster, juga ikut gitu, nggak pakai ini, tetapi dia mau bergerak mengikuti tutorial itu. Kemudian untuk anak-anak yang senang bola, kemudian ada juga tutorial untuk juggling, kemudian workout ya, itu juga ada workout at home juga ada. Kemudian bahkan kami buat tutorial untuk lansia. Jadi untuk lansia juga kita berikan, untuk yang pemain bola profesional juga kita berikan, namanya judul ininya adalah senam sundul langit. Itu lebih banyak menggunakan kepala untuk heading bola dan lain sebagainya.
Jadi ya betul. Seingat saya namanya senam Sundul Langit itu. Baik, Pak. Jadi ada yang namanya senam Duile, ada yang senam Si Olga, macam-macam. Lucu-lucu namanya, tetapi supaya masyarakat mau bergerak. Intinya bagaimana masyarakat mau bergerak. Kalau ada pergerakan, maka ada pembakaran. Kalau ada pembakaran, mudah-mudahan dia menjadi segar dan imunnya menjadi naik. Jadi itu perhatian kita pada saat sudah mulai new normal, kita cuma sekali aja buka aerobik. Itu di depan kantor tuh sampai hampir ke jalan. Kalau tahu kantor Kemenpora, di depan dari lapangan itu, saking lamanya orang nggak bisa ke gym, nggak bisa ke tempat-tempat olahraga, begitu kita adakan lomba, itu luar biasa dan datang dari berbagai daerah. Tapi setelah itu kan kita PSBB lagi. Saya larang lagi, nggak boleh lagi bikin-bikin yang begitu. Baik. Jadi itu yang kita lakukan. Ya, artinya memang ada perhatian ya Pak untuk olahraga-olahraga rekreasional, terutama bagi warga yang melakukan di rumah ya Pak ya, supaya tetap sehat, bugar, dan imunnya terbangun. Baik, berikutnya saya mau ke Mbak Irna. Mbak Irna, mungkin silakan Mbak, ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Menpora? Ya, terima kasih Ito. Selamat sore Pak Menpora. Tadi saya senang sekali mendapat penjelasan yang cukup detail soal sport science tadi Pak gitu. Nah ini membawa harapan baru bagaimana olahraga Indonesia akan lebih modern dengan menggunakan sport science tadi. Kemudian Bapak juga akan menggunakan big data yang tentunya ini semua akan menunjang prestasi olahraga Indonesia ya Pak ya. Nah tadi Bapak juga mengatakan bahwa ada grand design yang dilakukan Bapak di masa kepemimpinan Bapak ini gitu loh. Nah, ini kan untuk jangka panjang ya Pak ya. Sebenarnya ingin saya tanyakan tuh kapan sih Pak yang mungkin untuk jangka pendeknya yang bisa kita rasakan dari terobosan-terobosan Bapak yang menurut saya ini sangat sangat bagus dan sangat modern yang kita berharap ayo dong mulai kapan nih ada hasilnya gitu. Nah, mungkin untuk jangka pendek Pak biar masyarakat juga tahu gitu ini terobosan-terobosan ini sudah mulai kapan nih bisa kita rasakan gitu. Nah, mungkin nanti juga kita bisa ikut mempromosikan kok ternyata Kementerian Kemenpora ini punya banyak senam-senam yang tadi kita baru tahu ada senam duilah, ada senam sah gitu, stay at home gitu. Terus ada senam Sundul Langit gitu. Mungkin nanti kita ikut coba membantu kita ikut promosikan lah supaya semua warga Indonesia juga sehat-sehat semua ya Pak. Monggo Pak, silakan. Jangka panjang. Yang pertama adalah kita mengklaster-klaster cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade, Olympic number. Itu kita beri 5 cabang olahraga di klaster pertama, klaster kedua 5 cabang, kemudian seterusnya. Selanjutnya untuk Asian Games dan kalau SEA Games sih sebagai persiapan saja. Jadi target utama kita, goal kita adalah Olimpiade. Dan yang kita harapkan adalah kita akan masuk di kelompok 15 besar pada minimal atau paling cepat ya. Paling cepat itu Olimpiade 2032. Toh tinggal 10 tahun lebih, sangat singkat. Apalagi kalau kita jadi tuan rumah atau menang bidding Olimpiade 2032. Sekarang kita sedang berusaha. Nah, kalau itu jadi maka jangka pendeknya kita mempersiapkan anak-anak kita yang sekarang ini usia 10, 11, 12, 13 yang bisa bertanding di Olimpiade karena ada batas-batasan untuk beberapa cabang tertentu, dan kita akan buat training camp. Cuma memang itu belum ada kata sepakat, ada yang mengusulkan untuk dia terpencar di berbagai daerah. Misalnya untuk cabang atletik
kita lihat di mana potensi daerahnya yang paling besar. Contoh saja, misalnya ikut sekarang ini yang jadi juara dunia kita, lalu Muhammad Zohri. Kemudian dari sana ada beberapa yang ada di pelatnas. Nah, kalau sekitar NTB, NTT dan sekitarnya, kalau dia kuat di situ, maka kita akan bangun training camp di situ. Ini masih wacana, belum ada keputusan. Tetapi ada juga yang minta supaya kita pusatkan semua di Jakarta, talentanya yang kita bawa ke Jakarta. Nah ini belum. Nah itu Mbak Irna, rencana-rencana jangka pendek kita. Nah kemudian kapan sudah mulai kelihatan hasilnya, tentu itu bertahap. Nah saya selalu sampaikan, kalau ditanya saya akan berprestasi spektakuler di periode kepemimpinan saya ini, saya tidak bermimpi itu. Tetapi saya mau buat fondasi yang kuat dan kokoh, dan setelah ini siapapun yang menjadi menterinya sudah enak menjalankan apa yang kita sudah persiapkan itu. Oke. Itu, Mbak Irna. Jadi mengklasterkan olahraga untuk target Olimpiade 15 besar paling cepat di tahun 2032. Baik, dan juga tadi ada training camp ya Pak, walaupun memang belum ketok palu nih apakah terpencar atau terpusat begitu. Nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Next, Mas Jatun mungkin ada yang ingin ditanyakan Mas kepada Pak Menpora? Mas Jatun jawab sendiri, jangan bertanya. Saya jawab Bapak deh, Pak. Tadi Pak Amali kan tanya tuh soal apa MotoGP Mandalika. Betul, Pak. Jadi memang masih tentatif tapi masih on schedule. Jadi kita lihat dulu dari Dorna Internasional apakah memang comply dengan jadwal-jadwal MotoGP ke Asia Tenggara saat itu. Betul, Pak. Kemudian yang soal sport science juga saya dukung, Pak. Almarhum MF Siregar dulu meneliti Pak bahwa yang juara-juara bulu tangkis di level junior itu ternyata seringkali mentok karena ada sport science yang tidak dilibatkan. Mereka tidak diteliti serabut ototnya, VO2 max-nya gitu ya. Akhirnya cuman juara yang dipelatnaskan. Padahal seharusnya ada beberapa layer lain yang berdasarkan data sport science itu yang juga dilibatkan, dan kadang-kadang ketika di level junior dia tidak berprestasi tapi karena potensi biologisnya tercatat justru dia bisa lebih berprestasi ketika masuk pelatnas. Jadi saya setuju sekali Pak, saya tahu betul Pak Amali dan tim sekarang sedang mencoba menggali dan memperbaiki fundamental pembinaan sport kita. Saya dukung sekali dan mudah-mudahan pemberitaannya juga bisa kami bantu nanti Pak. Nah ini saya udah jawab Pak Amali nih, gantian Pak, saya tanya ya Pak. Oh jadi diangkat dulu, baru ditanya. Baik. Kalau saya tanyanya simpel Pak, Bapak minggu kemarin tuh mengatakan ada beberapa hal yang bisa diputuskan soal Piala Dunia U20 itu setelah ada rapat koordinasi ya. Dengan Menko PMK dan lain-lain, hasilnya bagaimana Pak? Terutama yang saya ingin tahu ini Pak, soal rencana pengalihan proyeksi timnas kita di U2 2023 itu kan berarti yang dipakai timnya Bima Sakti sekarang. Apa udah ada pembicaraan soal itu Pak? Baik. Iya, baik. Kemarin memang kita rapat koordinasi di lintas kementerian dan melibatkan pemerintah daerah. Salah satu yang diputuskan tentang tim nasional, sebagaimana rencana yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI bahwa yang akan dipersiapkan itu adalah mereka yang kelahiran 2003, 2004, 2005. Jadi itu yang akan dipersiapkan jangka panjang, dan termasuk tim yang sekarang ditangani oleh Coach Bima Sakti, U16, dan mungkin juga U17. Di samping itu juga kemungkinan akan juga ada kompetisi di kelompok-kelompok umur itu untuk lebih melihat potensi-potensi yang ada. Jadi bukan sekedar dicabut saja, tetapi memang mereka harus dihasilkan melalui satu kompetisi. Saya kira saya setuju seperti itu. Hal lain yang juga diputuskan, ini juga saya kira publik juga perlu tahu bagaimana dengan persiapan infrastruktur, sarana prasarana yang sekarang sedang dilakukan. Diputuskan itu harus dilakukan, dikerjakan sampai dengan selesai. Nah,
kan kemarin itu ada pertanyaan kita, bagaimana setelah selesai? Perkiraan selesai sekitar Maret, paling lambat April. Nah, pemeliharaannya bagaimana? Kemarin diputuskan sampai dengan 2021 itu menjadi tanggung jawab PUPR, Kementerian PUPR. Menteri PUPR menyampaikan itu tanggung jawab kami. 2022 itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, masuk beban APBD. Di akhir 2022, Menteri PUPR, Menpora, dan PSSI akan mengevaluasi kondisi dari masing-masing venue, baik yang dijadikan untuk tempat pertandingan maupun untuk lapangan pendukung untuk latihan. Nah, itu kita akan lihat. Pasti ada hal yang perlu direnovasi, tapi tidak minor renovasinya. Nah, itu akan ditangani oleh Menteri PU. Nah, bagaimana selama jeda itu? Dari selesai sampai ke 2023 oleh Menteri PU dipersilakan, silahkan digunakan. Kompetisi, pertandingan, dan lain sebagainya. Itu kira-kira antara lainnya, Mas Jatun. Siap. Jadi Mas Jatun udah terjawab ya Mas ya, udah dibocorin juga tadi beberapa hasil rapat dari koordinasi antara Kemenpora dan juga Menteri PMK, dan juga tadi tentang timnas yang akan dikembangkan itu dari tahun 2003, 2004, 2005, timnas U16 dan juga mungkin U17. Baik, Pak Menpora, ini sebelum kita closing Pak, tinggal 4 menit lagi, apa yang ingin disampaikan untuk rakyat Indonesia secara keseluruhan mengenai dinamika di dunia olahraga di tengah pandemi corona ini Pak? Bagaimana Bapak bisa meyakinkan sahabat liputan6.com di rumah dan juga rakyat Indonesia secara luas Pak, bahwa dunia olahraga Indonesia di tengah pandemi ini mungkin tidak baik, tapi ke depan kita akan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Pak Menpora, silakan. Ya, kita berharap di waktu-waktu mendatang kegiatan olahraga kita akan kembali seperti sebelum pandemi. Maka salah satu syaratnya adalah pandemi ini segera berakhir. Ya. Untuk bisa mengakhiri tentu kedisiplinan masyarakat sangat dibutuhkan. Kerjasamanya, ayo kita sama-sama disiplin terhadap protokol kesehatan sehingga kita bisa melihat kegiatan olahraga lagi, baik itu olahraga masyarakat, olahraga latihan, turnamen, kompetisi maupun kejuaraan, sehingga kita ada tontonan yang menarik dan industri olahraga bisa jalan lagi. Itu untuk masyarakat. Untuk SCTV dan Indosiar, nah ini juga saya ada harapan. Harapannya adalah apa yang saya sudah sampaikan tadi hampir 1 jam itu, tolonglah didukung, tolong disupport, minimal diberitakan. Itu kira-kira. Jadi harapan kepada masyarakat dan harapan kepada Mas Jatun, Mbak Irna, dan Mbak Eno. Mbak Eno. Nah. Ya. Oh, baik, siap. Jadi udah, gimana Pak? Maaf. Harapan saya lengkap untuk masyarakat secara umum dan khusus kepada beliau bertiga. Oke, siap. Baik, Pak. Jadi nggak perlu saya sampaikan lagi ya Pak, harapannya tadi Mbak Irna, Mbak Eno, dan Mas Jatun juga udah dengar, jadi mungkin bisa langsung nanti disikapi baik. Tapi mari kita beri tepuk tangan untuk Bapak Zainuddin Amali, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Pak Amali, terima kasih banyak. Sukses, sehat selalu Pak. Salam untuk teman-teman dan seluruh jajaran dari Kemenpora Republik Indonesia. Mudah-mudahan di 2021 semakin banyak Pak event-event olahraga, baik itu prestasi maupun juga rekreasional yang bisa diselenggarakan sehingga kita bisa merasakan excitement-nya seperti sebelum pandemi ya Pak Amali ya. Ya, saya juga mau terima kasih sudah diundang. Nah, saya bermohon jangan diundang setahun sekali, jangan di akhir tahun aja. Ya, sering-sering Pak. Saya siap, asal kita ngobrolin olahraga. Oh baik, siap. Boleh dicatat loh Mas Jatun, Mbak Eno, ya. Mbak Irna, Pak Amali katanya siap Pak untuk diundang terus katanya. Gitu ya Pak ya? Ya. Penutup toh. Kalau menurut saya sih seru nih. Nanti Piala Dunia U20 tahun 2023 itu
setahun menjelang Pilpres 2024 sebagai politikus handal dari Gorontalo, pasti Pak Zainuddin Amali punya komentar nih Pak. Ayo Pak. Bisa sekalian ya Pak ya di situ ya. Baik. Terima kasih juga. Saya mau menyampaikan kepada Mbak Irna, Mbak Eno, dan Mas Jatun atas waktunya. Sehat selalu Mbak Mas. Salam untuk keluarga di rumah. Assalamualaikum, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye. Itu dia tadi obrolan kita. Seru banget ya melihat bagaimana potret dan tantangan olahraga Indonesia di tengah pandemi corona. Intinya seperti yang disampaikan oleh Pak Menpora tadi, kalau kita pengen nih, kalau kita udah kangen banget menyaksikan atau mengikuti berbagai event olahraga, baik itu prestasi maupun rekreasional di dalam dan luar negeri, one thing for sure, kita harus sudahi dulu pandemi ini. Jadi tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, rajin bersihin tangan, jaga jarak, nggak usah keluar rumah kalau nggak penting-penting banget, demi pandemi ini cepat selesai dan kita bisa menikmati kegiatan olahraga seperti sebelum pandemi. Saya Estiarto Sigit mewakili seluruh kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih. Selamat tahun baru ya. Ini adalah bincang editor terakhir di tahun 2020. Mudah-mudahan ketemu lagi di tahun 2021. Selamat tahun baru 2021. Sampai berjumpa tahun depan. Saya Estiarto Sigit pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Happy New Year. Bye. Terima kasih Ito. Hai, aku Lili. Dan aku Putra. Ini cerita kami, The Liput.